Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sukses semua Pak Bos, Bu Bos. Pada kesempatan kali ini saya sedikit bercerita. Beberapa hari yang lalu ini radiator saya kosong. Pagi-pagi ya, di tangkinya juga tiba-tiba kosong. Saya kaget, nggak seperti biasanya, karena biasanya kan air radiator selalu nggak pernah berkurang ya. Jadi ada kemungkinan saya agak khawatir juga. Ada dua kemungkinan, saya pikir water pumpnya bocor atau dekselnya ada yang lengkung. Tapi saya cek tidak ada air mengalir di water pumpnya. Saya rasa water pumpnya aman. Jadi tidak ada tanda-tanda kebocoran. Dan di dekselnya juga, saya lihat di belakang, di bagian knalpot tidak ada air mengalir. Biasanya kalau dekselnya sudah terlalu parah, di knalpot ini ada keluar air ya, walaupun mesin panas. Kalau mesin normal air hilang, tapi kalau dekselnya melengkung, air tetap ngalir dari knalpot ya. Tapi yang saya lihat air tetap mengalir dari radiator penuhan. Jadi ada beberapa kemungkinan yang saya prediksi, antara lain radiator kotor atau tutup radiator yang harus kita ganti ya. Nah, akhirnya saya simpulkan eh, coba ganti tutup radiator. Ini saya beli di toko dekat rumah yang murah, cuma 25.000. Nah, ini yang aslinya yang merah, yang kuning ini yang saya beli baru yang sudah saya pasang. Nah, setelah saya pasang ini ada sedikit perubahan sebetulnya dari radiatornya. Nah, ini yang kuning, kalau mau beli lihat nomornya nih. Saya pakai nomor 1.1. Nah, memang ada perbedaan dari tutup radiator yang lama dengan yang baru. Ini kelihatan di sini nih. Yang lama sudah tidak ada tengahnya lagi. Jadi fungsi pernya sudah nggak ada di sini. Nah, jadi saya rasa memang ada permasalahan di tutup radiator ya. Nah, dan karetnya juga sudah mulai getas. Nah, sedangkan yang baru masih ada nih tengahnya ini, dan pernya juga masih fungsi. Itu masih main tutup radiatornya. Karet-karetnya pun masih karet baru ya. Jadi memang tutup radiator saya bermasalah. Tapi tetap belum menyelesaikan masalah. Walaupun tutup radiator sudah saya ganti, pagi-pagi air radiator saya kurang sedikit masih. Tetapi di bak penampungan, di tangki cadangan masih full. Jadi memang ada pengaruhnya. Tutup radiator yang lama, radiator saya kering, penampung airnya juga kering. Nah, tutup radiator yang baru ini penampung airnya utuh, tidak berkurang, cuma di radiatornya ada kekurangan. Nah, ini kita lihat batasnya ini. Jadi nggak habis total di penampungnya, dan di radiatornya aja agak kurang. Berarti satu permasalahan sudah teratasi dari tutup radiator. Nah, saya berpikir dari deksel tidak mungkin, dari water pump tidak mungkin, berarti ada kemungkinan radiator kotor. Nah, dari radiator kotornya saya coba kita bersihkan dengan radiator flush. Kebetulan saya beli merek Preston ya, beli online 66.000, nggak jauh dari sini juga. Nah, saya coba, akhirnya saya buang dulu. Tutorial yang baik itu kita kuras dulu radiator yang lama, jadi kelihatan hasilnya ya. Nah, kita coba, kalau buka dari atas agak sempit, saya coba buka dari bawah nih, karena keran pembuangannya ada di bawah. Ini mobil Grand Escudo tahun 2003 ya. Nah, ini ada kerannya, ini saya buka. Nah, nanti kita lihat airnya butek atau bening nih. Jadi perbedaannya kita bisa lihat ya. Nah, kita lihat nih air mengalir nih bening ya. Ya bos ya. Nah, air ini mengalir bening, berarti kita tidak tahu radiator ini kotor atau bersih. Kita akan tahu setelah kita masukkan radiator flush.
Nah, kemudian nanti setelah air yang dalam radiator sudah habis, kita tutup lagi. Nah, kita tutup lagi radiator keran radiator yang bawahnya ya. Setelah kita tutup, jangan lupa rapat tutupnya supaya nanti tidak ada tumpah-tumpah juga. Nah, baru kita masukkan radiator flashnya. Nah, hati-hati jangan sampai tumpah ya, sayang karena barangnya mahal nih, 66.000. Tapi dibandingkan kita servis radiator jauh lebih murah, karena servis radiator paling tidak kita 200.000, kadang sampai 300.000 ya untuk bersihkan radiator. Sedangkan dengan radiator flash, kisi-kisinya bisa bersih total, termasuk besi-besi yang tersangkut itu di kisi-kisi itu bisa bersih total dan tidak mengganggu fungsi radiatornya sendiri. Istilahnya karetnya, plastik-plastiknya tidak ada kerusakan karena radiator flash. Nah, setelah radiator flash masuk, kita bantu dengan air ya, kita isi air supaya tercampur dengan radiator flash tadi, supaya sirkulasinya berjalan normal, berjalan sempurna ya. Nah, sampai penuh. Nah, setelah penuh kita tutup radiatornya. Sama ini sebelumnya saya peringatkan juga, kita menutup radiator sampai gelembung udaranya hilang ya. Tuh, di situ kan ada keluar gelembung-gelembung tuh. Karena kalau gelembung itu masih ada, itu berarti nanti ada permasalahan di radiator dan ampere suhunya ikut naik tuh. Karena sirkulasinya tidak normal, ada udara. Nah, kita yakin gelembungnya sudah habis. Nah, baru kita tutup. Karena sebagian mobil ada yang tempat pembuangan angin radiator ya. Nah, tapi di mobil ini nggak ada. Jadi kita harus sabar, gelembungnya habis dulu baru kita tutup radiatornya. Nah, setelah itu baru kita panaskan mesinnya selama 30 menit. Karena kalau tutorialnya yang dianjurkan memang cukup 10 menit. Tapi saya kurang puas, saya buat 30 menit. Nah, setelah panas mesin 30 menit dan mesin kembali dingin, nanti kita akan kuras dulu. Ini saya bantu air dulu supaya mengurangi suhu mesin yang masih panas ya. Karena saya nggak sabar, saya siram-siram lah, bantu supaya cepat dingin, jadi cepat selesai pekerjaannya. Nah, setelah mesin dirasa cukup dingin, coba kita buka dulu, tutup radiatornya supaya kita begitu buang air dari keran bawah, kecembuangannya juga lebih lancar ya. Kalau kita tutup, bawah kita buka, nanti lambat menetes. Nah, ini setelah kita kuras, kita akan lihat nih hasil dari radiator flash. Ini saya sediakan baskom sengaja supaya kita sama-sama lihat radiatornya ini kotor atau enggak nih, fungsi radiator flash berfungsi atau enggak nih. Nah, setelah itu kelihatan bos tuh endapan-endapannya pada keluar, kotoran-kotoran lumpurnya keluar, serpihan besinya, karat-karatnya pada keluar. Nah, kita bisa sama-sama saksikan. Ini kan agak coklat ya, coklat lumpur ya bos. Tuh, coklat lumpur. Jadi diprediksi radiator saya kotor. Nah, ini lumpur banget tuh. Tadi sedangkan di awal kita bening ya. Kita buang bening, begitu kita kuras dia keluar lumpurnya. Nah, berarti permasalahan selesai. Nah, ini serpihan besinya terlihat tuh, yang hitam-hitam di bawah nih. Ini serpihan dari besi-besi radiator yang tersangkut di kisi-kisi ini. Tuh. Berarti clear masalahnya di radiator yang kotor. Nah, kita coba siram ya sisa-sisa radiator flash tadi dengan
menyiram radiator dengan air nih. Kita kuras dulu semua, 2-3 kali kita tutup bawah, buang airnya, kita isi lagi, buang airnya 2-3 kali lah sampai yakin radiator flushnya sudah bersih, yakin radiatornya tidak ada sumbatan-sumbatan lagi. Nah, baru kita tutup bawahnya. Nah, jangan lupa ini sebelum kita tutup total, kita cek gelembung udaranya ya, sampai yakin tidak ada gelembung udara, baru kita tutup. Nah, ini kan terlihat nih gelembung udaranya keluar. Nah, ini khawatirnya kalau kita tutup langsung nanti ampere suhunya ikut panas. Itu permasalahannya di overheadnya nanti. Nah, setelah yakin baru kita tutup, bosku. Nah, keesok harinya nanti akan kita lihat ada perubahan atau tidak. Oke, pagi ini kita cek radiatornya dan penampungnya, karena kemarin saya perjalanan seharian ya. Nah, alhamdulillah radiatornya penuh, berarti posisi sudah mulai normal, dan penampungnya juga terlihat saya goyangkan. Oke, berarti di posisi full lebih sedikit ya, berarti permasalahan selesai, masalah di radiator aja. Nah, terima kasih, mudah-mudahan jadi solusi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.